Nah, gimana kalau pembagian ada sisanya? Nah, ini yang kita harus lakukan. Kalau mau menghitung pembagian yang bilangan besar, dia harus bisa menghitung pembagian bersisa. Nah, ini caranya gimana? Begini. Kalau misalnya Bapak Ibu meminta anak begini. 40 dibagi 5. Anak ini karena udah pintar perkalian, maka dia akan menghitung 5 kali berapa sama dengan 40. 8. Nah, kemudian kita bilang lagi sekarang. Kalau saya punya 41 dibagi 5, bisa nggak? Nah, berarti dia mesti ngitung 5 kali berapa sama dengan 41. Nah, dia nggak bisa kan? Susah nyarinya, betul nggak? Nah, tapi karena dia sudah ngerjakan soal begitu banyak, dia akan tahu 5 kali berapa. Nggak bisa dia bilang. Ya apa? 40 bisa. Nah, oke. Kalau 40 berapa? 5 kali berapa sama dengan 40? 8. Tapi berarti ada lebihnya dong. Tadi kan 41, ada lebihnya. Lebihnya berapa? Nah, lebihnya masih ada lebih 1. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu nanti akan lihat ya. Ketika anak itu perkaliannya bagus, pengurangannya bagus, ini cepat sekali. Kalau anak-anak yang belum pernah dilatih tadi perkalian dan pengurangan dengan cara yang tadi saya latih, ini nanti ketemu di sini nggak bisa. Susah anak-anak. Pembagian bersisa itu paling susah bagi anak. Tapi dari pengalaman saya ngelatih anak-anak Papua, ketika dia perkalian dan pengurangannya udah jago, ini tuh gampang. Anak secara otomatis cepat sekali. Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri. Jadi otaknya udah berkembang. Nah, sekarang kalau kita bilang 42 dibagi 5 berapa? Nah, dia akan melihat berapa? 5 berapa? 8 lalu apa? Sisanya 2. Nah, kemudian kita kasih lagi. Kalau anak-anak ini misalnya ada sebagian anak yang nggak bisa-bisa gitu ya. Gimana nggak bisa-bisa? Ada 2 kemungkinan. Pasti pengurangannya macet, perkaliannya macet. Nah, atau kalau memang anak ini kebetulan nggak bisa sama sekali gitu ya. Kalau nggak bisa sama sekali, konsepnya belum masuk. Gimana supaya konsepnya masuk? Eksplorasi. Eksplorasinya gimana? Ambil lagi kelereng, kita bilang. Misalnya kita mulai dengan 3. 3 saya mau bagi 2 nih. Nah, kita bilang, ayo kamu 1 kelereng ambil. 1 kelereng ambil. Berdua kan? Oh, berarti ada lebihnya dong, 1. Betul nggak? Jadi masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat 1. Jadi kalau 3 bagi 2, masing-masing dapat 1. Tapi ada lebihnya nih. Lebihnya 1. Gitu. Nah, dia dapat dulu di idenya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita bilang, oke, sekarang coba kita bilang, kita eksplorasi lagi, misalnya 5 bagi 2. Nah, gitu. Nah, 5 bagi 2. Bagi 2. Kita bilang, ini saya punya 5 kelereng, saya bagi 2. Kamu dapat 1. Kamu dapat 1. Oke. Kamu dapat 1 lagi. Kamu dapat 1 lagi. Wah, masing-masing dapat 2 nih. Tapi masih ada lebih. Lebihnya berapa? 1. Nah, sekarang dia mulai dapat ide. Oh, maksud lebih itu kayak gitu. Nah, biasanya kalau dia udah dapat ide ini dan dia udah jago perkalian sama pengurangan, langsung dia cepat sekali. Yang penting sekarang dapat ahanya, kalau orang bilang. Aha, dia dapat tak, oh ya saya ngerti. Nah, kalau dia itu cepat. Jadi nah, sekarang biasanya 2 aja udah cukup. Kalau masih belum juga, bagi 3 bisa. Saya punya 10 gitu. Bagi 3 coba. Kamu dapat 1. Kamu dapat 1. Kamu dapat 1 lagi. Oke, sekarang bagi lagi. Kamu 1.
1, 1. Lalu berikutnya 1, 1, 1. Wah, masing-masing dapat 3 nih. Tapi ada lebih. Berarti 10 kalau dibagi 3 itu ternyata apa? 3. Tapi ada lebih. Lebihnya berapa? 1. Nah, dia tambah ngerti. Oh ya, masih belum ngerti juga. Tambah lagi soal lagi. Angkanya yang lebih besar. Sampai dia mengerti secara konsep. Oh iya, saya ngerti. Nah, ketika anak kita bilang, ya saya nangkep. Nah, udah. Berarti habis itu kita ngebut. Nah, itu bisa. Itu cara ngatasin kalau ketemu macam-macam anak gitu. Makanya kalau bisa ya Bapak Ibu, saya benar-benar anjurkan Bapak Ibu praktekin gitu. Nah, berikutnya. Sekarang kita setelah anak-anak konsepnya tahu, kita mulai dengan tadi 11 bagi 2. Kenapa saya ambil angka 11? Angka yang dekat 10 Bapak Ibu. Supaya ngulangnya gampang. Jadi 11 dibagi 2 ini berapa? 2 kali berapa yang dekat 11? 5. Sisanya 1. Nah, terus 12 dibagi 2. Nah, berapa? 6. Kalau 13 dibagi 2, itu berapa? 6, sisa 1. Nah, habis itu ketika anaknya udah bilang, ah ya saya tahu. Begitu dia bilang, ya saya tahu. Bapak Ibu ningkat lebih jauh. 21 dibagi misalnya, katakan dibagi 2. Dia 10 sisa 1. Kemudian angka berapa aja Bapak Ibu bisa kasih. Misalnya 32 dibagi katakan 6. Nah, berapa? Dia akan bilang, oh 6 kali berapa sama dengan 32 nih? Dia akan cari, oh 5, dia tahu 5. 5 berapa? 5, 30. Ini ada lebihnya. Lebihnya 2 gitu. Nah, gitu. Terus 43 dibagi 8. Dia mulai ngitung. 8 kali berapa dekat 43? Berarti 5. Nah, sisanya berapa? Sisa 3. Mungkin Bapak Ibu bilang, ini kayaknya anak saya nggak bisa begini. Jangan bilang nggak bisa, harus bisa, pasti bisa gitu. Jadi kadang-kala seringkan kita underestimate anak kita gitu. Anak kita tuh cerdasnya luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kala mungkin lebih cerdas dari kita gitu.